Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Taufik Saguanto dalam acara podcast via live IG Saling Sapa pada edisi hari ini Sabtu 26 September 2020. Dan pada hari ini kita mengambil tema sebuah tempat wisata, destinasi wisata yang sekarang lagi in banget dan tempat untuk menghabiskan waktu menikmati secangkir kopi, dan ini keren banget. Assalamualaikum Mbak Elis. Halo, halo. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Ya, wes. Aneh ya, di sini gerimis. Oh, di Malang gerimis. Kita di sini di Iya, Taji mendung. oh Coba ya lihat, mendung aja kan. saya Keren, sedang keren. di Desa Taji. Wow, Nah, wow, wow, keren, ya, ini keren. tak tunjukin sebentar sebelum gerimis ya. Ini kedainya lagi kosong. Hmm, Ini ada Mbak hmm, Intan. hmm, Ini kedainya. hmm, hmm. Ya, kita jalan-jalan sebentar ya Mas Taufik ya. Oke, siap. Keren, keren. Ini ada pengunjung. Kita ada di kedai kopi Taji ini ada sitting area yang outdoor. Jadi ada di halaman rumah. Dan Ini emang ya, apa apa eh, kedainya pun open air ya, jadi emang betul. terhitung aman banget dan keren banget di situasi pandemi kayak sekarang sih. Soalnya kan Ya, ya, tidak di ruang tertutup, itu keren banget. Iya, ya. keren, Ini keren. kebun kopi. Ada kebun kopi. Mhm, Kopinya mhm. sudah habis karena kita barusan panen Arabica. Tapi biasa di Iya, sini kami cerita kemarin. komunitas, ya, komunitas penggiat kopi biasanya edukasi di sini. Ini ada tempat Oke. jemuran kopi. Nah, ini lagi dirapikan karena mendung suasananya. Mhm, betul, betul, betul. Ya, lagi Begitu berkabut. mendung Itu biasanya antisipasi kalau langsung ya, langsung bungkus ya. betul. Kalau pas lagi cerah bagus itu kelihatan di sana. Mhm, mhm, mhm. Gunung-gunung Benar. suasananya. Benar-benar alami Nah, dan pedesaan. Ayo Mas mendung kayak Taufik, gitu itu main keren. ke sini. Iya, iya. Ya, Siap, siap. Sekalian itu pelatihan ada live IG, kita shownya. pelatihan. Ya, boleh, boleh. Memang suasananya masih Oh, pedesaan. Ini Pak Kang, petani idola saya. Halo Pak halo. Kambang. Nah, itu sekilas suasana Siap, kedai siap. kopi Taji. Mohon maaf sih, Mas. Iya, iya, iya. Baik, ini yang legend itu, teman-teman Nah, pecinta ini nih. goes, eh, eh, selalu finish di situ dan foto di situ selalu. Ya. Nah, itu suasana ada sitting area yang baru di sana, benar-benar yang open air, hanya ditutup sangat tradisional pakai bambu. Keren, keren. Wow. Ya, jadi saya live di sini aja. Iya, iya, iya. Keren. Ayo, buruan sini. Siap, siap. Jadi destinasi Kopi Taji ini apa namanya? Bisa diceritain nggak Mbak awal mulanya, kenapa kepikiran ditaji, terus kemudian dengan ketinggian 1.200 mdpl itu kan dingin ya gitu kan, dan apa namanya, tiba-tiba nemu ide di sana, terus kemudian untuk jadi pendamping buat petani-petani di sana, sampai kemudian tergagaslah sebuah tempat tempat ngopi gitu, tempat ngopi yang akhirnya sekarang viral banget gitu. Itu ceritanya awal mulanya bagaimana sampai kemudian Mbak Elis tuh jadi pendamping di Kopi Taji gitu. Ceritanya gimana bersama beberapa temannya, 3 orang.
Nih, tak pindah dulu, saya agak ke tempat yang lebih tinggi lagi ya, karena sinyalnya kurang baik. Oke. Oke, siap. Ya, jadi sejarahnya Kopi Taji ini berawal dari teman saya sebenarnya, Pak Heri, yang melakukan penghijauan di Kopi Taji. Penghijauan maksudnya? Jadi beliau melakukan ya penghijauan dan menanam pohon kopi. Oh, jadi awalnya malah di sana kopi di awal penanaman itu sudah pernah ada atau sedang ada tapi nggak banyak atau gimana? Menurut sejarah yang pernah saya dengar, sebenarnya daerah Taji ini dulu memang sebuah desa penghasil kopi dengan ketinggian yang 1.200 ini. Kopinya memang terkenal enak gitu di Malang. Tetapi seiring dengan perkembangan waktu, kopi juga belum booming seperti saat ini. Kemudian para petaninya mengalih fungsikan kebun kopi tersebut menjadi lahan sayur. Oke. Terus Kemudian ketika rekan saya datang ke Desa Taji, akhirnya kembali kebun kopi itu difungsikan lagi. Begitu. Nah, saya berkunjung ke Desa Taji awalnya tahun 2018 karena memang saya lagi mencari kopi. Dan alhamdulillah disambut baik. Kedai Kopi Taji sendiri sudah berdiri waktu itu tapi masih kecil. Masih mungkin muat hanya mungkin 4 meja kalau nggak salah waktu itu. Itu suasana kedainya. Masih kecil sekali, mungil. Dan seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya kemudian berkembang kayak gitu. Di awal nih, pasti kalau cuman terkenalnya dulu gitu kan ya. Kalau terkenalnya dulu, terus kemudian baru penghijauan. Untuk membranding ulang itu kan juga nggak gampang ya. Jadi saat itu apa yang dilakukan kalau boleh tahu? Karena ini keren banget. Ini bisa menginspirasi beberapa teman yang mungkin live IG di sini dan butuh sedikit share informasi mengenai kopi Taji ini, bagaimana membranding ulang. Kalau membranding ulang kan sama dengan kayak nol gitu kan, sama sekali belum dikenal. Jadi yang saat itu awal-awal dilakukan apa sih, Mbak? Jadi yang dilakukan pada saat itu adalah bergabung dengan komunitas kopi yang dilakukan oleh Pak Heri. Kemudian akhirnya ketemu dengan saya. Kebetulan saya juga sudah tergabung di salah satu komunitas tersebut. Nah, untuk membranding ulang, kita berusaha menghidupkan suasana di kedai Kopi Taji ini. Jadi saya sendiri di tim Kopi Taji ini sebagai humasnya. Saya sering beberapa kali saya membuat event di sini gitu. Jadi edukasinya kami mulai dari hulu sampai hilir. Jadi mulai budidaya tanaman kopi, proses pasca panen kopi, roasting sampai manual brewing. Kita ada edukasi di sini. Jadi kita mengundang teman-teman baik yang penggiat kopi, pelaku kopi ataupun yang teman-teman awam yang ingin tahu tentang kopi, kami undang untuk datang ke Desa Taji. Oh gitu. Jadi memang diawali benar-benar dari apa istilahnya melakukan edukasi, bagaimana ada ketertarikan dari masyarakat, minimal dia mengetahui bahwa secangkir kopi itu adalah proses dari A sampai Z yang panjang. Kemudian dari memperkenalkan sebuah proses tersebut ya. Kemudian ada rasa care dari orang itu kemudian ya untuk kemudian tertarik dan punya minat untuk berkunjung ke sana gitu ya. Mohon maaf Mas Taufik, kurang jelas tadi suaranya putus-putus. Ya intinya di sini saya dan tim juga sering mengadakan edukasi. Waktu itu
sekitar mungkin kalau pas musim panen gitu ya seminggu sekali, 2 minggu sekali kita adakan petik bareng. Jadi para pengunjung boleh memetik kopi langsung dari kebun. Kemudian kalau acara-acara yang non kopi, biasanya waktu malam tahun baru kita sudah 3 kali. Itu terus disambung dengan acara tanam bareng. Kemudian kita juga pernah mengadakan acara dolanan. Jadi para pengunjung Kopi Taji berbaur dengan warga asli Desa Taji. Kita main-main permainan tradisional. Kayak lomba balap karung, gitu-gitu. Semacam kayak 17 Agustus dimajuin gitu ya. Iya. Jadi kalau bisa yang saya tarik dari spirit yang yang dihadirkan atau yang disajikan oleh Mbak Elis dan teman-teman di sana itu berarti memang membuat orang itu benar-benar tahu prosesnya ya dari awal, mulai dari bagaimana menanam itu kan. Jadi itu buat saya menarik sekali cara membuat cara yang membuat orang itu memiliki ketertarikan pada kopi, tidak hanya tiba-tiba kopi itu dibuat nyampe satu cangkir terus tinggal teguk gitu. Jadi diajarin prosesnya itu yang buat saya jadi tertarik karena tiap daerah itu saya yakin beda untuk memperlakukan memproses sebuah kopi itu kan macam-macam, sehingga saya juga akhirnya pengen sih tahu prosesnya memproses kopi dari katakanlah mulai dari petik, kemudian nanam bibit, kemudian bagaimana kemudian memanen, terus memperlakukan habis setelah panen terus memperlakukan kopi sampai proses roasting, bahkan sampai brewing, sampai manual brewingnya ditunjukkan. Itu buat saya hal baru dan itu keren banget sih buat saya gitu loh. Bahkan diajarin menanam ya, menanam kopi. Jadi mereka benar-benar diajarin proses, dan akhirnya kalau saya bilang sebenarnya bukan sekedar destinasi wisata, malah buat saya malah destinasi wisata edukasi gitu. Kalau buat saya malah letak kerennya kan di situ kan. Betul, kita edukasi di sini. Jadi boleh untuk teman-teman yang mungkin pengen punya pohon kopi. Jadi bisa nanti kita siapkan di sini tempat. Jadi boleh menanam kopi, bibitnya kita sediakan. Jadi setiap kali teman-teman nanti berkunjung ke Desa Taji, itu bisa dilihat pohon kopi yang ditanam itu. Perkembangannya seperti apa? Bisa tahu anak asuhnya ya, bisa tahu anak asuhnya. Oh iya, ini namanya Mbak Aan, anaknya Buring. Halo. Ya, ini ABK, anak berkebutuhan khusus luar biasa. Oh enggak. Nanti aku ajarin ya, daur ulang plastik ya. Berdiri. Ya. Sedikit. Terus, ini memang suka ngintil. Ya sama ada maminya ngintil. Terus awal mula ya, kalau buat aku sepengalamanku gitu, yang tadinya sebuah desa yang katakanlah dulu punya histori keren gitu ya, bahwa sebuah desa yang hasilkan kopi gitu. Tapi kemudian itu bersama berjalannya waktu jadi berubah, yang tiba-tiba nanam sayur gitu. Kan kulturnya tiba-tiba berubah gitu kan, yang tadinya mereka kalau kopi mungkin nunggu beberapa waktu baru panen, sedang sayur dalam berapa minggu, berapa bulan mereka sering sekali kejadian panen itu kan. Itu kan merubah kultur mereka. Untuk di awal-awal kemudian mengembalikan kultur menanam kopi dengan segala macam budayanya dan yang ditimbulkan, itu awal-awal gimana gitu yang terjadi? Ada penolakan kah dari penduduk atau bagaimana, kalau bisa ditarik lagi terus kemudian diceritakan gitu? Ya,
memang tidak mudah ya merubah mindset, kemudian merubah budaya, merubah mindset itu memang tidak mudah. Tapi kami juga mengajari masyarakat untuk kopi ini yang benar, menanam kopi yang benar, kemudian diproses yang benar, dalam arti panennya petik merah. Nah, ketika mengikuti prosedur petik merah, kami pun bersedia membeli dengan harga yang memang standar. Jadi tidak di bawah standar seperti yang biasanya tengkulak-tengkulak lakukan, kayak gitu. Setauku di mana-mana kalau apa? Jadi memang di awal langsung ditawarkan kan ya? Karena kenapa yang saya tahu sepengalaman saya, kenapa mereka tidak lagi tertarik untuk menanam kopi? Karena kopi itu oleh tengkulak selalu dibeli dengan harga yang tidak fair. Kenapa tidak fair? Karena mulai masih hijau itu sudah ditawar, diiming-imingi para penanam kopi itu untuk udahlah jual sekarang aja harganya sekian. Ya, dimanapun ketika itu benar-benar sampai merah kemudian itu dipanen kan orang nyesek ya, merasa diperlakukan nggak fair. Setahu saya sih teman-teman yang dulu tiba-tiba meninggalkan budaya untuk menanam kopi itu karena di situ gitu kan. Dan ternyata itu solusinya adalah dengan ditunggu sampai merah kemudian akan dibeli dengan harga yang wajar gitu ya. Cara membuat tertarik itu seperti itu ya. Berarti di sana sama sekali nggak ada ini Mbak Elis, apa? Nggak ada yang nanam sayur lagi apa gimana? Apa tetap sayur itu ada? Sayur tetap ada, akhirnya kita juga melakukan metode tumpang sari. Jadi di samping kopi, di bawahnya gitu ya? ada misalnya wortel atau gubis, kayak gitu. Tetap ada. Yang penting nggak beraroma kuat ya, nggak beraroma kuat ya. Iya. Oh jadi sekarang tumpang sari ya, jadi tetap sayur tetap jalan gitu ya? Ada, tetap sayur ada, buah-buahan seperti pisang juga ada. Keren. Pisang. Iya, soalnya aku pernah ada pengalaman beberapa kali dikasih temen kopi itu, kok ada aroma nangka ya gitu. Enggak Mas, emang ini di desaku itu sengaja ditanam memang dijajarin sama nangka Mas buat aroma, soalnya kopi kita nggak terlalu bagus, daerah kita panas gitu kan. Jadi biar ada efek aroma gitu ya kita jajarin sama nangka gitu. Oh iya ya, berarti emang tetangganya kopi itu emang akan ngaruh gitu kan. Kalau sayur ternyata nggak ada ngaruh ya Mbak ya. Kalau sayur ada ngaruh nggak Mbak? Sayur nggak ada, aman-aman aja. Ya? Jadi kayak wortel, kentang itu aman-aman aja, ya. Selama memang harus ada caranya sendiri, jadi menunggu pohon kopinya tumbuh agak besar sedikit, kayak gitu. Jadi nutrisinya harus tetap tercukupi. Oke, paham. Jadi di sela-sela kopi itu nunggu mateng, dikasih sayur gitu ya, ditumbang sari ya. Betul. Pengen tahu sih Mbak, di awal-awal yang support itu berapa orang? 3 orang kalau nggak salah ya. 3 orang. Pertama yang jadi pendamping. Ya, ada 3 orang kita. Jadi komunitas penggiat kopi, memang kita support full untuk kegiatan-kegiatan di kopi ini, kayak gitu. Gitu ya. Terus ya, namanya? Ya, lalu buat aku sekarang ya. Selain untuk nanam kopi sekarang katakanlah warga selama ini support pemerintah daerah begitu sudah ada penggiat kopi di sana, terus kemudian ada ketertarikan lagi warga untuk menanam kopi, terus kemudian budaya ngopi itu terus kemudian terbangun gitu.
yang selama ini disupport sama pemerintah sejauh ini apa? Halo, Mas. Halo, ya, ya. Jadi selama ini yang sudah begitu sekarang sudah menunjukkan positif gitu kan, di sana sudah mulai rame, ada orang datang dari luar daerah untuk dijadikan destinasi wisata. Peran pemerintah daerah itu sampai saat ini bagaimana kalau boleh tahu? Waduh, rada ndredeg ya aku ngomong pemerintah ya. Yang pasti Gak ini apa-apa, bisa saya fair pastikan aja. mulai kopi mulai kopi Taji ini berdiri mulai 2018 sampai sekarang ini kami semua baik pemilik kedai itu Mas Sukron kemudian kami pendampingnya itu melakukan semuanya secara mandiri. Baik alat, kemudian benih, pupuk dan lain sebagainya ikut event-event di Kota Malang ataupun di tingkat Jawa Timur itu kami mandiri. Gitu. Dan kalau memang ada bantuan dari pemerintah ya kami welcome aja sih, monggo kalau memang mau membantu. Dan kemudian sempat beberapa kali menang uji cita rasa di tingkat Kabupaten Malang maupun di Jawa Timur. Kopi Taji sendiri sudah menang, sudah pernah menang. Ya, dan belum ada support berarti. Ya, di mana-mana juara itu. Di mana-mana juara itu emang akan berjalan sendiri, Mbak. Tapi enggak apa-apa. Ya, begitu nanti sudah jadi Superman, banyak yang aku anaknya gitu. Yoi. Banyak pahlawan kesiangan. Kemudian kalau boleh tahu, bersyukur lah bisa bersyukur bisa mandiri. Iya. Dan sebenarnya ketika ada pendampingan serius, ada volunteer yang mau mendampingi, kemudian mencerahkan gitu, mengembalikan kepercayaan diri petani, karena sejatinya kan kalau urusan tanam menanam, berurusan dengan alam itu kan memang orangnya juga harus percaya diri terhadap produk mereka gitu kan, dan harus yakin gitu kan. Karena kopi itu diperlakukan salah dikit aja juga akan terbawa. Dia itu kan emang sensitif ya, sebuah yang sensitif sekali. Jadi kalau menurut Mbak selama ini yang sebenarnya dibutuhkan oleh petani tapi masih karena memang mandiri sehingga stepnya pelan-pelan, itu sebenarnya apa sih gitu yang mungkin sekarang kalau mau disupport yang paling mendesak itu sebenarnya apa sih? Akses jalan kah atau apa itu? Kalau akses jalan alhamdulillah sudah membaik ya Mas ya di sini, walaupun belum lebar gitu karena ya memang kondisi alamnya juga kayaknya kurang memungkinkan untuk pelebaran mungkin bisa tapi mungkin akan butuh waktu kayak gitu. Nah, yang perlu disupport sih sebenarnya kalau boleh sedikit saya memberikan saran buat pemerintah. Selama ini mungkin pemerintahan hanya mensupport bibit, pupuk, dan lain sebagainya. Tetapi untuk market yang masih kurang. Jadi mungkin kita pernah membaca atau mendengar berita kayak cerita buah naga misalnya di daerah Banyuwangi. Pemerintah support bibit segala macam. Tetapi ketika akhirnya panenan itu melimpah, nah petaninya ini bingung kan, melimpah ini mau dipasarkan kemana? Nah itu yang sebenarnya pemerintah juga harus ikut turun tangan, jangan hanya membantu pupuk, bibit dan lain sebagainya. Ketika hasil melimpah, ketika hasil melimpah ya harus juga ikut membantu memasarkan, jangan hanya keran impor buah saja yang dibuka, tapi kita petani-petani buah lokal juga seharusnya lebih digalakkan, jangan sampai buah yang memang penting buat masyarakat harganya murah gitu ya kan, ya sakno petaninya. Petani itu kalau Mas Taufik main ke sini pasti akan Sampai tak cerita nih Mbak ya. Kenapa sih kok nggak yang kita rasain kan penguasa Mbak ya, bukan pemerintah Mbak, penguasa. Ya. Jadi kalau buat aku ya, kalau mereka buka keran impor, yang berkepentingan sama impor itu kan ngasih komisi ya Mbak.
kalau ngasih kesempatan ke petani kan nggak ada komisi, Mbak. Iya. Jadi keberpihakannya masih terhadap maju tak gentar siapa yang bayar gitu aja. Jadi kita paham polanya, jadi kita maklum banget. Padahal memperjuangkan itu kalau dinilai uang itu nggak ternilai karena memang pendampingan itu buat aku apa ya, relawan tiada akhir gitu. Proses pendampingan itu jadi relawan tiada akhir gitu. Dan Ya, ya ya. balasannya nanti sih Allah yang bales sih emang sebenarnya. Itu sebuah amal soleh sih kalau buat aku ya. Jadi karena memang yang mestinya harus hadir dan membela kepentingan petani itu memang yang memiliki kekuasaan gitu kan. Betul. Memang kopi komoditas itu memang serba salah Mbak di Indonesia itu. Ketika komoditas itu kurang, yang disalahkan petaninya. Gimana bisa nanam nggak sih kan gitu. Ini kita sediain bibit, kita Betul. siap gitu. Betul. Tapi begitu itu meledak, buam, produksi banyak. Yang yang terjadi adalah apa ya? Nggak hadir, negara itu nggak hadir gitu loh. Padahal di Indonesia kan nggak ada ceritanya kekurangan orang yang mau makan, orang yang mau ngabisin. Bahkan banyak orang yang kurang kalau buat aku. Jadi ya kita nggak belum sadar bahwa apa namanya rakyat tuh harus dibela beneran. Hasilnya sudah melimpah. Nah, mereka bingung mau dipasarkan ke siapa yang bersedia membeli dengan harga yang layak. Harga yang fair ya. Tapi setauku keren kok, karena beberapa temen apa namanya yang punya kedai kopi di Malang, aku tanya ngambil dari mana, sudah jadi taji kok, keren, kenceng sampai beberapa tempat Ayo, di Malang main-main ke itu, Taji. apa, ya mesti dapatnya dari mana, dari taji, oke lah, keren. Buat aku udah keren, udah kenceng, cuman mungkin buka keran pasar di tempat lain mungkin, Mbak. Yang mungkin bisa dilakukan itu kerjasama sama pasar swalayan, Mbak. Halo, halo. Halo. Ya, Putus Mas tadi apa pertanyaannya? Enggak, mungkin yang harus dilakukan sekarang itu bisa kerjasama dengan pasar modern. Bisa kerjasama dengan pasar modern sih kalau buat aku sih. Sekarang kebutuhan kopi itu kan luar biasa. Ya. Terus kemudian bad signal. Iya. Ya sinyalnya nggak bagus ya. Sekarang udah dengar atau gimana? Dengar sih tapi putus-putus, gak jelas. Ini jelas? Belum jelas ya? Testing. Tes gimana? Mas? Halo. Sinyalnya gimana? Ya, sepertinya bad signal mungkin bisa diulang lagi, mungkin kita coba undang lagi. Kita coba undang lagi. Ini soalnya kalau di sini posisinya sudah sampai di saya jumper dengan sinyal di sini.
Kita coba untuk dihubungkan lagi dengan teman-teman dari Kopi Taji Malang. Ya, halo. Halo. Ya emang harus sering sabar. Sampai aku jemper Ya, sekarang. Sampai aku jemper pakai. Iya, emang kan mendung juga ganggu juga sih Mbak sebenarnya Mbak. betul, ya. Harus Malam sabar lah mendung kita. atau hujan? Udah mulai reda. Eh, udah mulai reda di sini. Ya lanjut lagi ya Mbak ya. Kalau apakah nggak ada usaha dari Kopi Taji untuk bekerja sama dengan pasar-pasar modern? Apa sudah ada apa belum? Oh ya, Halo. kalau untuk usaha kerjasama dengan pasar modern ada dan beberapa kedai di Malang. Memang untuk pemasaran Kopi Taji sendiri dibatasi ya Mas, karena untuk kapasitasnya, hasil panennya itu dia harus mencukupi kebutuhan di kedai Kopi Taji sendiri. Betul. Jangan sampai nanti kita memasarkan Kopi Taji ke luar daerah tetapi pengunjung kedai Kopi Taji akhirnya tidak bisa merasakan Kopi Taji. Jadi kami mengutamakan para pengunjung Kopi Taji. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan, mungkin 2 atau 3 tahun lagi, kapasitas Kopi Taji bisa semakin banyak sehingga untuk pemasarannya pun akan semakin lebar. Keren. Nah, intinya teman-teman Desa Taji, Kopi Taji sendiri harus merasakan sendiri Kopi Tajinya. Gitu. Jangan kayak kopi di beberapa daerah itu, kalau mau merasakan yang kualitas A, harus pesen made in Jepang. Iya, jangan dong. Nah, Malang pun sebenarnya Malang itu kaya akan kopi karena ada 5 kawasan, ada lereng. Jangan berbangga dulu mau ngopi Toraja atau ngopi Gayo, tapi belum pernah ngopi Malang. Harus betul. Itu kopinya kopi dari Malang. Kayak gitu. Bener. Dan sedang kopi Malang sendiri kalau di daerah lain malah punya karakter sendiri sebenarnya sih. Cuman kan karena kita kapasitasnya belum besar sehingga kita ya belum bisa ngeladenin sampai luas mungkin kan karena keterbatasan ini. Ya. yang kemudian sekarang kan lagi rame nih abis pandemi, apa kemarin ngerasain nggak sih Kopi Taji sepi gitu berapa bulan? Kami patuh dengan anjuran pemerintah, kami sempat tutup selama 2 bulan. Jadi memang ketika ada anjuran untuk PSBB dan lain sebagainya, kami tutup mulai Maret sampai Mei. Tapi untuk proses panen jalan terus, karena pada waktu itu memang panen Arabica, jadi tetap berjalan untuk proses panennya sendiri, tetapi untuk pengunjung memang benar-benar tutup, tidak menerima pengunjung. Oke. Tetapi setelah boleh dibuka, alhamdulillah rame, sampai sekarang pun masih rame. Tetap kami patuh dan sekarang protokol kesehatan. Betul. Yang lucu lagi sekarang teman-teman goes, teman-teman komunitas sepeda itu belum jago kalau belum bisa naklukkan Kopi Taji. Ya, ayo. Jadi, ya bawa mobil. Tidak boleh curang ya. Kadang bawa mobil toh, pickup, sepedanya dinaikkan pickup, terus diturunkan foto spot tadi sudah. Kalau nggak gitu dia naik sepeda listrik, Mbak. Kurang ajarkan anak-anak itu, Mbak. Atraksi gitu. Naik sepeda listrik ya, kalau naik sepeda listrik ya yang capek ya tinggal ngecas aja dia, lucu-lucu anak-anak sekarang ya. Idenya ada. Nah ya itu.
Padahal kalau emang diladenin bener, apa namanya, tanjakannya itu luar biasa, dan siapa yang emang Betul. bener-bener nyampe di sana emang pakai tenaganya itu emang top. Cuman beberapa temen aja sih yang fair emang ini apa namanya, berani sampai di puncak gitu kan. Iya, Terus ini pelatihnya Persema, Timo ya. Timo sudah pernah Timo sepedaan ke sini sampai ke Kopi Taji. Ya, ada mungkin di keren. YouTube-nya Coach Timo Di ya. Timo ya. Ada yang Kopi Taji yang beliau naik sepeda beneran. Emang orangnya fisiknya bagus. Kalau aku kayaknya tak dorong kayak Ditonton, sepedanya didorong akhirnya. diconjong sepeda. Lah ya itu akhirnya nonton sepeda aku. Iya, iya. Conjong. Akhirnya gitu. Aduh. Ada aja temennya. Terus apa namanya, harapan sampean di masa mendatang terhadap Kopi Taji itu seperti apa? Apa akan fokus di manual brewing? Apa akan ada produk-produk turunan dari kopi ini? Entah yang kekinian, entah apa, entah buat saset yang kemudian mudah diseduh. Itu harapannya seperti apa sih kalau yang mungkin sudah mulai di pelan-pelan sudah mulai di planning sama teman-teman yang ada di Kopi Taji itu apa aja kira-kira? Untuk saat ini kami masih akan konsisten di manual brewing kayak gitu Mas Taufik, karena memang kami ada di alam, jadi sebisa mungkin kami untuk penyajiannya pun tradisional gitu. Dan untuk di kedainya sendiri, kalau memang teman-teman mau ke Kopi Taji, tanya wifi itu tidak ada di Kopi Taji. Memang kami ingin konsisten no wifi gitu ya. Jadi supaya pengunjung Kopi Taji menikmati alam, berbicara satu sama lain, jadi talk to the nature ya, jadi menikmati angin, menikmati awan, langit gitu. Keren. Itu memang, jadi kalau mau wifi ya ke tempat yang lain dulu lah gitu, kalau mau ke Kopi Taji. Nggak gitu. ke mall aja, ke mall aja. Iya. Jadi mudah-mudahan sejenak memang kadang kalau perlu nanti punya apa namanya, kalau buat aku sih punya culture bahwa begitu masuk ke Kopi Taji, handphonenya titipin dulu, dicas aja, dititipin, taruh. Biar mereka boleh. balik. Iya, karena beberapa temen yang ada punya yang handle kampung tematik, itu begitu masuk ke areanya, handphone dititipin kayak zaman dulu kalau kita mau ke mana, masuk ke toko buku apa kan disuruh taruh dulu tasnya, dikasih nomor, ya udah digituin aja. Jadi memang benar-benar ngomong ngopi, menikmati secangkir kopi itu kan sambil direct talking, ngobrol sama temennya yang satu meja gitu. Dan iya ya memang kalau perlu itu dijadikan budaya yang ini deh di sana. Kalau memang mau wifi, kalau mau chatting atau apa, mau WA-an di luar aja dulu, luar area gitu, jangan di dalam. Ya, jadi kalau bisa sebelum datang ke Kopi Taji selesaikan dulu urusan pekerjaan semuanya gitu. Jadi ya datang ke Kopi Taji benar-benar bisa menikmati hidup gitu ya. Iya. Atau buat caption gitu kan, lagi di Kopi Taji, emergency langsung hubungi 0 berapa, itu hubungannya Kopi Taji gitu aja sih. Ya, kalau memang mau ya, mungkin waktu kurang 5 menitan, 5 menit, mungkin bisa share pengalaman, cerita pengalaman yang mungkin bisa di-share sama teman-teman yang punya kampung tematik di daerahnya. Siapa tahu ada tips-tips yang bisa di-share, yang bisa dijadikan inspirasi buat teman-teman yang punya kampung tematik di tempatnya gitu. Yang apa yang sudah dilakukan di Taji gitu. Ya intinya harus bangga dengan budaya sendiri, dengan kearifan lokal. Jangan bangga sudah
mentang-mentang sudah pergi ke daerah lain kemudian membawa budaya lain masuk ke desa sendiri, Oke. jangan. Jadi harus bangga untuk teman-teman di Taji pun kita bangga dengan kopinya, kita bangga dengan nasi jagung kita bangga dengan sambal bakar kita. Nah itu kita bangga banget gitu. Kita nggak bangga kok bisa makan pizza gitu ya, oke lah sekali boleh, tapi we are not proud eating the pizza gitu. Kita lebih bangga makan nasi jagung, sama sayur, sama sambal bakar. Jadi harus bangga dengan desa sendiri, jangan pernah malu menjadi anak daerah. Kalau untuk di Taji jangan pernah malu jadi arek Taji. Saya sendiri orang Malang, saya tidak malu menjadi Arema gitu. Betul. Dan juga sebenarnya sebuah proud to the city gitu ya, atau to the village itu sebenarnya malah membuat diri kita itu jauh lebih dihargai daripada kita tidak menghargai apa yang kita miliki sih, buat aku sih gitu. Betul, betul. Keren banget Mbak masukannya, dan aku doain segera bisa ke Taji, segera bisa pelatihan di sana sama adik-adik di sana. Ayo, Iya. makan sambal Iya, bakar, siap. ambek iwak Iya, iya. asin, sego Iya, jagung, itu. kulupan. Wis aja Masuk itu. jalanane. Gak aneh-aneh. Paling aku pengen kopi tubruk digiling kasar, itu aja sudah. Oh, siap. Keren kok. Gampang. Aku itu Ambek gedang simple goreng. kok. Iya, itu man tubruk aja. Tubruk aku minta di kasar dikit gitu, gilingnya itu aja sih. Simple as that Yo, gitu. ready. Oke, Ready. siap. Nanti kita janjian aja ya teman-teman, kalau udah di Kopi Taji udah ngumpulin botol lumayan banyak sama cup yang lumayan banyak, kita bisa pelatihan di sana. Siap, siap, siap. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Ketemu lagi kita Terima kasih, langsung Mas di sana. Taufik. Ya, dan semoga Iya, saya tunggu. maksudnya Kopi Taji Lereng Bromo ini bisa menginspirasi banyak tempat di daerah lain, bahwa sebenarnya Amin, amin. sebenarnya dengan kita mencintai apa yang ada di desa kita, itu sebenarnya akan jadi sesuatu value yang tidak hanya sekedar sebatas kebanggaan, tapi lebih dari itu, bahwa akhirnya secara value akan bertambah, termasuk bisa memanfaatkan apa yang dihasilkan di sana untuk dijadikan sebuah produk unggulan, dan pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan warganya gitu kan. Semoga Betul, ini bisa betul. bermanfaat, ketemu di lain Amin, kesempatan, dan Terima sukses kasih. selalu ya Mbak ya. Salam buat teman-teman yang ada di Kopi sama-sama. Taji. Iya, saya Makasih. sampaikan. Siap, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.